nggih. Jadi untuk apa tadi? Untuk proses diferensiasi ya, proses diferensiasi jenis kelamin itu terjadi setelah usia 7 minggu sehingga ada proses pembentukan organ genitalia laki atau perempuan. Jadi awalnya itu kan kromosom ibu dan kromosom bapak itu kan gabung ya, terbentuklah zigot sehingga dia juga mempunyai kromosom yang sama dengan induknya yaitu 2N, di mana 22 pasang adalah kromosom somatis dan satu pasangnya kromosom seksual. Nah, kromosom seksual ini yang menentukan nanti apakah dia akan menjadi laki-laki atau perempuan. Kalau kromosomnya itu XY, maka di situ akan terdapat gen yang disebut dengan gen TDF. Nah, gen TDF ini nanti akan merangsang gonad, itu nanti akan menghasilkan hormon testosteron atau berubah menjadi testis. Setelah ada hormon testosteron, maka hormon ini akan bekerja atau mempengaruhi perkembangan dari ductus wolffian. Dia akan berubah menjadi organ genitalia laki-laki, sedangkan ductus wolffiannya itu nanti akan mengalami regresi. Sehingga dia nanti akan membentuk apa namanya? eh, ductus seminalis, vas deferens, kemudian prostat juga terbentuk eh, penis ya dan skrotum. Nah, kalau yang gennya itu XX, maka dia tidak mempunyai gen TDF. Nah, karena dia tidak kromosom XX itu tidak mempunyai gen TDF, maka gonad tadi tidak menghasilkan testosteron sehingga gonadnya berubah menjadi ovarium. Nah, karena tidak ada testosteron, maka ductus wolffiannya yang ganti regresi, tetapi ductus mulleriannya yang mengalami perkembangan sehingga nanti dia akan berkembang menjadi organ genitalia wanita bagian dalam ya. Jadi mulai dari tuba, uterus, dan sepertiga vagina. Nah, pembentukan dari organ genitalia itu kan sebenarnya berasal dari para mesonefros ya. Jadi para mesonefros ini nanti akan berubah menjadi apakah itu ductus wolffian atau ductus mullerian. Kalau yang metanefros itu nanti dia akan berubah menjadi ginjal ya. Jadi pada minggu 56 atau sekitar minggu 5, 6, 7 ya itu kan sudah mulai terjadi pembentukan genitalia laki atau perempuan tadi ya. Jadi kalau misalnya ada gen kromosom XY sehingga ada gen TDF menghasilkan testosteron gonadnya, maka dia akan menyebabkan ductus wolffian itu nanti akan berkembang. Dia akan berkembang menjadi epididymis, kemudian ductus vas deferens dan vesicula seminalis. Kemudian nanti juga akan terbentuk dari apa sinus urogenital ini nanti akan terbentuk uretra, kemudian terbentuk penis dan terbentuk skrotum. Itu berakhir pada minggu ke-7 sampai ke-8. Nah, sebaliknya pada wanita kalau misalnya kromosom XX di mana TDF-nya tidak ada, maka gonadnya tadi akan berubah menjadi ovarium, dia akan menghasilkan hormon estrogen sehingga dia nanti ductus mulleriannya yang apa namanya yang berkembang sedangkan mesonefros untuk terjadinya apa tadi hmm, mesonefros untuk terjadinya ductus mullerian ya eh mesonefros untuk terjadinya organ genitalia laki-laki itu akan mengalami regresi. Nah, ductus paramesonefros tadi itu nanti akan berubah menjadi tuba falopii, kemudian berubah menjadi uterus dan sepertiga bagian atas dari vagina. Kemudian nanti juga akan terbentuk dalam perkembangannya akan terbentuk vagina, kemudian terbentuk uretra dan vestibulum.
ini adalah pembentukan organ genitalia apa namanya eksterna ya. Jadi genitalia eksterna tadi itu kan terdiri dari ini yang eh, uretral groove. Uretral groove itu ada seperti saluran gitu ya. Saluran yang nanti akan berkembang menjadi saluran uretra. Kemudian juga ada genital tubercle itu nanti yang akan berkembang menjadi eh, penis kalau pada laki-laki, kalau pada perempuan nanti itu akan berubah menjadi apa namanya klitoris ya. Kemudian ada labius skrotal ini nanti kalau pada laki-laki akan berubah menjadi skrotum, kalau pada wanita akan berubah menjadi labia mayora ya. Ini nanti akan terbentuk gland penis, kemudian labius skrotalnya nanti akan berkembang menjadi skrotum, terus uretral foldnya nanti itu akan tertutup atau bergabung ya sehingga terbentuk uretra. Nah, kalau pada wanita tadi genital tuberkelnya tadi itu akan terbentuk gland penis, kemudian uretral foldnya ini nanti akan terbentuk uretra, terus labius skrotalnya ini nanti akan terbentuk labia mayora minora, kemudian ini yang terjadi sehingga dia nanti akan ada uretra, ada klitoris, kemudian ada labia mayora minora dan introitus vagina atau yang disebut dengan vestibulum. Nah, ini adalah organ reproduksi wanita, ada yang interna dan eksterna. Yang interna terdiri dari vagina, kemudian uterus, tuba falopii, dan ovarium. Sedangkan bagian yang eksterna ada mons pubis, labia mayora, labia minora, kemudian klitoris, uretra, dan introitus vagina. Kemudian ini daerah perineum. Kemudian juga pada wanita ada organ aksesoris yang disebut dengan mame ya. Jadi mame ini terdiri dari kelenjar-kelenjar lactoferus, kemudian ada ductus-ductusnya yang bermuara di papila mame. Kemudian juga ada jaringan penyangganya, yaitu jaringan lemak yang dia melekat pada muscularis pectoralis mayor. Kemudian di mame ini jadi dia ada banyak kelenjar limfe ya. Jadi kelenjar limfonya itu ada di daerah aksila, ada di daerah medial. Jadi kalau kita bagi ada empat bagian gini ya, maka di sini adalah superior lateral, kemudian superior medial, inferior medial, dan inferior lateral. Ini berfungsi untuk mendeteksi apakah ada penjalaran ke arah kelenjar limfonodi apabila terjadi keganasan. Jadi misalnya keganasannya ada di superior lateral, maka yang dicari atau diraba adalah apakah ada penyebaran ke arah limfonodi di daerah aksila atau di infraklavikular. Kalau yang di superior medial ini di daerah ini apa namanya di daerah medial atau mame kontralateral. Demikian pula dengan yang di bawah ini ya. Kalau yang di bawah lateral ini juga bisa menuju. Kemudian inervasi dari organ reproduksi wanita. Jadi ada inervasi secara somatis, ada secara apa namanya somatis, juga ada yang sifatnya otonom. Kalau yang somatis itu untuk sensoris ini berasal dari nervus genitofemoralis, nervus cutaneus femoris posterior, kemudian juga nervus ilioinguinal. Sedangkan kalau yang sifatnya motoris itu kalau yang somatis berasal dari nervus
pudendus ya. Jadi nervus pudendus itu selain sensoris dia juga membawa motoris. Kemudian juga nervus otonom. Nervus otonomnya adalah dari simpatis ya. Simpatis dari nervus atau plexus hipogastricus, sedangkan parasimpatisnya itu berasal dari eh, torakal sampai lumbal 2 ya. Nah, jadi apa sih fungsinya? Jadi kalau yang parasimpatis itu fungsinya adalah fungsi sekresi ya. Jadi misalnya terjadi sekresi dari kelenjar Bartholin, sekresi dari kelenjar-kelenjar yang ada di endometrium dari uterus, kemudian juga apa namanya vasodilatasi pembuluh darah itu adalah untuk atau diatur oleh nervus parasimpatis lumbal torakal 12 sampai lumbal 12. Kemudian bisa juga berasal dari sakral ya. Dari sakral 2 3 kalau nggak salah ya. Kemudian kalau yang simpatis itu fungsinya adalah untuk kontraksi dari otot-otot uterus dan otot vagina. Jadi misalnya pada saat apa ya, pada saat aktivitas seksual. Nah, pada saat aktivitas seksual itu kan terjadi perangsangan. Nah, rangsangan itu nanti yang membawa rangsangannya itu adalah ke arah genitalia apa genitalia wanita itu adalah saraf parasimpatis sehingga nanti akan ada sekresi yang meningkat vasodilatasi pembuluh darah di daerah genitalia. Nah, nanti pada saat orgasme itu akan terjadi aktivasi dari saraf simpatis. Saraf simpatis ini akan menyebabkan kontraksi dari otot-otot polos di daerah uterus dan di daerah vagina ditambah dengan saraf pudendus sehingga akan terjadi kontraksi otot di daerah dasar panggul sehingga terjadilah kondisi yang disebut dengan orgasme. Itu fungsinya ya. Jadi diatur oleh saraf somatis maupun saraf otonom. Saraf somatisnya untuk sensorisnya adalah ilioinguinal, genitofemoral, dan posterior cutaneous femoralis. Sedangkan yang autonomnya itu berasal dari parasimpatis dan simpatis. Nah, parasimpatisnya itu fungsinya adalah untuk vasodilatasi pembuluh darah dan sekresi kelenjar, sedangkan untuk simpatisnya adalah kontraksi dari otot polos yang ada di eh, organ genitalia, sedangkan kalau yang somatis nervus pudendus itu sifatnya sensoris dan motoris. Nah, fungsi dari organ reproduksi wanita itu adalah proses oogenesis atau pembentukan ovum, kemudian siklus menstruasi dan pembentukan hormon estrogen progesteron, fungsi seksual, fertilisasi, kehamilan dan persalinan serta proses laktasi. Tapi kita nanti membahasnya sampai kehamilan aja. Nah, ini adalah proses oogenesis. Jadi proses oogenesis ini dimulai pada saat janin itu berusia 7 minggu ya. Jadi dia sudah mulai menghasilkan ovarium, di mana ovarium ini nanti akan mengandung sel-sel yang disebut dengan oogonium. Nah, pada saat masih janin tadi, sel oogonium ini nanti akan mengalami mitosis. Kemudian setelah mitosis, dia akan membentuk yang disebut dengan oosit primer. Jadi dia eh, apa? Setelah membentuk apa namanya mitosis membentuk oogonium membentuk oosit primer ya. Kemudian oosit primer ini nanti akan apa namanya akan mengalami meiosis, tapi meiosisnya hanya terhenti pada meiosis yang pertama saja. Kemudian setelah terhenti pada meiosis pertama ini pada saat dia
mulai janin sampai sebelum puber ya. Nah, pada saat setelah pubertas di mana proses menstruasi itu sudah mulai berjalan sampai sebelum menopause, maka oosit primer ini nanti akan terus berkembang ya, terus berkembang, kemudian dia akan mengalami pembelahan meiosis pertama sampai dia apa namanya? Dia sempurna ya. Tadi kan belum sempurna, tadi kan sampai apa namanya? Sampai profase saja. Kemudian setelah dia mengalami masa pubertas, maka oosit primernya ini akan berkembang. Jadi dia akan mengalami meiosis yang pertama sampai selesai. Kemudian dia akan membentuk oosit sekunder. Nah, oosit sekunder ini nanti akan melakukan proses pembelahan meiosis kedua, tetapi juga belum selesai. Jadi dia selesainya itu nanti kalau misalnya ada proses ovulasi. Pada meiosis yang kedua ini nanti dia akan menghasilkan satu oosit sekunder dan 3 polar bodies. Nah, setelah ada fertilisasi, baru nanti meiosis kedua ini menjadi lengkap. Berikutnya adalah proses pengaturan hormon pada saat wanita itu sudah masuk ke fase pubertas sampai sebelum menopause ya. Jadi pengaturan hormon di wanita itu diatur oleh kelenjar hormon hipotalamus, hipofise, kemudian ovarium ya. Jadi pada saat kadar estrogen di dalam darah dan progesteron di dalam darah itu rendah, maka dia akan merangsang hipotalamus, sehingga hipotalamus akan menghasilkan GnRH. Nah, GnRH ini nanti akan bekerja pada hipofise anterior, sehingga hipofise anterior menghasilkan FSH dan LH. Hormon FSH dan LH yang dihasilkan oleh hipofise anterior ini nanti akan ikut aliran darah, dia akan masuk ke ovarium. Kalau LH dia akan bekerja di sel TK, maka dia akan merubah kolesterol itu menjadi hormon androgen dan mengubah menjadi hormon progesteron. Nah, androgennya yaitu androstenedion dan testosteron ini nanti akan masuk ke sel granulosa dengan bantuan hormon FSH nanti akan diubah menjadi hormon estrogen. Selanjutnya, progesteron dan estrogen ini nanti akan masuk ke aliran darah dan dia akan bekerja ke sel targetnya, yaitu organ-organ reproduksi, sehingga organ reproduksinya menjadi tumbuh dan matang. Kalau misalnya kadar estrogen di dalam darah itu sudah tinggi, progesteron juga tinggi, maka dia akan menghambat kembali hipotalamus sehingga produksi estrogen dan progesteron tidak terjadi terus-menerus sampai kadarnya itu berkurang ya. Nah, kadar yang berkurang ini nanti akan merangsang kembali hipotalamus sehingga siklus akan terulang kembali. Nah, proses ini disebut dengan proses feedback negatif ya. Jadi kalau estrogennya rendah, progesteron rendah, maka dia akan merangsang hipotalamus untuk mensekresikan estrogen. Tapi kalau estrogennya sudah tinggi, dia justru menghambat hipotalamus, hipofise untuk tidak menghasilkan estrogen. Nah, kenapa kok pada saat masih anak-anak itu tidak terjadi siklus pengaturan hormonal ini? Karena memang organ apa namanya aksis ya, aksis hipotalamus, hipofise dan ovarium ini memang belum sempurna ya. Jadi pembentukan hipotalamusnya belum sempurna, hipofise belum sempurna fungsinya, sehingga dia tidak bisa merangsang ovarium untuk menghasilkan hormon. Nah, pada saat dia sudah masuk ke fase pubertas, fungsi ini sudah optimal sehingga dia mampu merangsang
ovarium untuk menghasilkan hormon, dan hormon yang dihasilkan ovarium juga mampu menghambat hipotalamus. Berikutnya adalah siklus menstruasi. Jadi siklus menstruasi itu sebenarnya ada dua. Siklus menstruasi yang ada di ovarium dan siklus menstruasi yang ada di endometrium. Kalau siklus menstruasi yang ada di ovarium itu namanya adalah fase folikuler dan fase luteal. Fase folikuler ini dimulai dari hari pertama menstruasi sampai 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Jadi fase folikuler ini bervariasi panjangnya, tetapi yang tetap panjangnya itu adalah fase luteal, yaitu 14 hari. Jadi kalau siklusnya 21 hari, maka fase lutealnya 14 hari, fase folikulernya 7 hari. Kalau siklus 28 hari, fase luteal 14 hari, fase folikulernya 14 hari. Kalau 35 hari, maka fase lutealnya 14 hari, sisanya yaitu 21 itu adalah fase folikuler. Jadi yang tetap itu adalah fase luteal. Jadi prosesnya seperti ini. Pada hari ke-1 sampai menjelang 14 hari ke depan untuk terjadi menstruasi adalah fase folikuler, di mana hormon FSH itu nanti akan bekerja pada sel-sel folikel yang ada di ovarium. Nah, folikel-folikel ini nanti akan berkembang ya dengan dengan bantuan hormon LH, folikel ini kan nanti akan menghasilkan gonadotropin ya. Kok gonadotropin apa? Hormon android yaitu testosteron dan androstenedion. Sedangkan dengan bantuan FSH, eh, sel granulosa itu akan menghasilkan nanti merubah androgen menjadi estrogen. Sehingga eh, selain dia menghasilkan estrogen, folikel ini juga nanti akan menghasilkan ovum yang matang. Jadi folikelnya itu nanti akan ada folikel primer, kemudian folikel sekunder, folikel tersier, dan folikel de Graaff. Nah, folikel de Graaff-nya ini nanti eh, terbentuknya cirinya ya. Jadi cirinya itu kalau pada fase folikuler, saya ulangi ya, pada fase folikuler itu kan dipengaruhi oleh hormon FSH. Sehingga terjadi perkembangan dari folikel, di mana folikel primer yang hanya terdiri dari inti, kemudian ada satu lapis epitel, itu nanti akan berkembang menjadi folikel sekunder yang ada inti, ada lapisan epitelnya menjadi lebih berlapis ya, sekitar 2 lapis. Kemudian juga mulai terbentuk yang disebut dengan antrum. Nah, antrum ini nanti akan terisi oleh estrogen. Kemudian dari folikel sekunder berubah menjadi folikel tersier, di mana epitelnya menjadi lebih banyak, kemudian antrumnya juga lebih besar. Terus ovumnya atau intinya tadi itu akan menjadi lebih matang ya. Jadi kalau yang folikel primer tadi kan masih terjadi oositnya, namanya oosit primer. Kemudian kalau folikel sekunder ini sampai folikel tersier ya. Folikel tersier ini nanti akan terjadi oositnya adalah oosit sekunder. Kemudian pada saat terjadi berubah menjadi folikel de Graaff, ini nanti oositnya menjadi ovum yang matur. Kemudian estrogennya juga menjadi lebih banyak. Itu adalah fase folikuler. Jadi fase folikuler adalah fase perkembangan folikel primordial menjadi folikel primer, sekunder, tersier, sampai folikel de Graaff. Kemudian dia juga akan menghasilkan hormon estrogen.
Ini terjadi pada hari pertama sampai hari menjelang 14 hari siklus menstruasi berikutnya. Nah, 14 hari berikutnya, oh kok, 14 hari pada 14 hari ke-14 ya, misalnya ini siklusnya 28 ya. Jadi pada hari ke-14 ini akan terjadi proses ovulasi. Jadi proses ovulasi ini terjadi karena adanya estrogen yang dihasilkan oleh follicle degraf itu sangat banyak sehingga dia akan mengaktifkan sekresi LH semakin tinggi dan berlebihan atau terjadilah yang disebut dengan LH surge atau gelombang LH. Kemudian dia juga akan sedikit menekan hormon FSH. Nah, kondisi ini menyebabkan ovarium itu akan melepaskan ovumnya sehingga terjadilah kondisi yang disebut dengan ovulasi. Kemudian setelah terjadi ovulasi, maka folikel degraf itu nanti akan berubah menjadi korpus luteum dengan bantuan hormon LH. Selanjutnya, korpus luteum ini nanti akan menghasilkan hormon, yaitu terutama hormon progesteron, kemudian juga menghasilkan hormon estrogen. Kalau misalnya tidak terjadi proses kehamilan, maka pada akhir siklus menstruasi, jadi sekitar hari ke-26 gitu ya, maka korpus luteum ini akan berubah menjadi korpus albikan disebabkan karena tingginya progesteron dan estrogen ini justru akan menghambat hormon LH. Nah, kalau LH-nya berkurang, maka tidak ada yang memelihara korpus luteum. Sehingga pada hari ke-26, korpus luteum ini nanti akan berubah menjadi korpus albikan. Karena dia sudah berubah menjadi korpus albikan, maka estrogen dan progesteron akan turun pada hari ke-28. Sehingga memicu terjadinya siklus yang berulang. Jadi kalau estrogen progesteron turun, maka akan ada rangsangan ke GH, ke, ke hipotalamus untuk menghasilkan GnRH, kemudian GnRH akan merangsang hipofise anterior untuk mengeluarkan LH dan FSH lagi. Jadi itu mekanismenya ya. Jadi kalau siklus menstruasi di ovarium terdiri dari dua fase, yaitu fase folikuler dan fase luteal. Fase folikuler dipengaruhi oleh hormon FSH. Dia akan menyebabkan terjadinya perkembangan folikel. Nah, perkembangan folikel ini selain menghasilkan ovum yang matur, dia juga akan menghasilkan estrogen. Selanjutnya pada hari ke-14 sebelum siklus menstruasi berikutnya akan terjadi ovulasi karena adanya peningkatan hormon estrogen yang berlebihan dan merangsang keluarnya LH secara berlebihan sehingga terjadilah yang disebut dengan LH surge. Akibatnya ovarium akan melepaskan ovum atau yang disebut dengan ovulasi. Selanjutnya akan masuk ke fase luteal. Folikel yang sudah kehilangan ovum nanti akan berubah menjadi korpus luteum dengan bantuan hormon LH. Selanjutnya korpus luteum ini nanti akan menghasilkan hormon progesteron, menghasilkan hormon estrogen. Nah, kedua hormon ini nanti akan terus meningkat. Kalau misalnya kadar hormon progesteron dan estrogen ini sudah tinggi dan tidak terjadi kehamilan, maka dia akan menekan hormon LH sehingga LH-nya akan turun, maka tidak terbentuk lagi hormon progesteron maupun estrogen. Korpus luteumnya menjadi berubah menjadi korpus albikan di mana dia tidak menghasilkan estrogen dan progesteron sehingga kadar di dalam darah turun, maka nanti akan kembali merangsang hipotalamus untuk menghasilkan GnRH, merangsang hipofise untuk mengeluarkan FSH dan LH sehingga siklus di ovarium akan
ulang kembali. Ini anu nih ya, tadi mekanismenya ya. Jadi pada saat estrogen dan progesteron di dalam darah itu rendah kan dia akan merangsang hipotalamus untuk mensekresikan GnRH. Kemudian GnRH ini nanti akan bekerja di hipofise anterior, dia akan merangsang LH dan FSH. Nah, LH dan FSH ini kan nanti akan bekerja sama untuk menyebabkan perkembangan folikel. Jadi kalau perkembangan folikelnya adalah FSH, tapi kalau untuk pembentukan hormon estrogennya dibantu oleh hormon LH karena estrogennya itu kan berasal dari kolesterol, kemudian diubah menjadi androgen, androgen diubah menjadi estrogen itu oleh hormon FSH. Nah, pada saat hormon FSH ini bekerja untuk menghasilkan estrogen yang banyak, dia juga akan merangsang produksi inhibin. Sehingga pada akhir fase luteal, estrogen yang tinggi ini akan disertai dengan nanti pembentukan inhibin yang tinggi. Maka dia nanti akan menghambat hipofise ya. Akan menghambat hipofise tetapi merangsang hipofise untuk menghasilkan FSH tetapi merangsang untuk menghasilkan LH. Selanjutnya estrogen yang sudah dihasilkan yang cukup banyak tadi kan akan merangsang LH, keliru, merangsang, ya benar ya, merangsang FSH dan menekan FSH sehingga terjadilah ovulasi. Kemudian setelah terjadi ovulasi, maka LH yang sudah tinggi tadi ya, kadarnya dia akan menyebabkan folikel yang sudah kehilangan ovum tadi akan berubah menjadi korpus luteum, di mana korpus luteum ini nanti akan menghasilkan estrogen dan progesteron. Kalau estrogen dan progesteronnya itu sudah terlalu tinggi, maka dia akan menghambat hipotalamus sehingga akan menghambat produksi LH dan FSH. Maka korpus luteum ini nanti akan berubah menjadi korpus albikan, di mana korpus albikan sudah tidak menghasilkan hormon progesteron dan estrogen. Karena kadarnya turun, maka dia akan merangsang kembali. Jadi setelah tidak ada menjadi ada, kemudian kalau sudah berlebihan menjadi tidak ada kembali. Itu adalah yang disebut dengan feedback negatif. Berikutnya siklus menstruasi yang ada di endometrium. Jadi kalau siklus menstruasi yang ada di endometrium ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekresi. Fase menstruasi ini terjadi mulai hari ke-0 sampai hari ke-5, di mana estrogen dan progesteron yang turun secara mendadak tadi akan menyebabkan lapisan fungsional dari endometrium ini tidak ada yang mempertahankan, sehingga terjadilah perluruhan dari lapisan endometrium bagian fungsional ya, sehingga terjadilah kondisi yang disebut dengan menstruasi. Nah, setelah hari ke-5 akan terjadi proses feedback negatif karena estrogen yang sangat rendah tadi akan merangsang hipotalamus untuk mengeluarkan GnRH, kemudian GnRH akan merangsang pengeluaran FSH-LH dan FSH-LH akan bekerja di ovarium untuk menghasilkan estrogen. Sehingga pada hari ke-5 sampai hari ke-14 menjelang menstruasi berikutnya itu akan terjadi peningkatan kadar estrogen. Nah, karena kadar estrogen itu meningkat, maka endometrium akan tumbuh kembali. Jadi yang tadinya luruh itu akan tumbuh kembali menjadi lapisan endometrium yang baru yang disebut dengan fase proliferasi. Jadi sel-sel
di endometrium memperbaiki diri, kemudian juga terjadi pertumbuhan dari pembuluh darah. Ini yang disebut dengan fase proliferasi. Nah, setelah hari ke-14, maka hari ke-15 sampai ke hari 28, ini nanti karena adanya pengaruh dari hormon progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteum, maka endometrium akan masuk ke fase sekresi, di mana fase sekresi ini endometriumnya akan menjadi semakin tebal, kemudian pembuluh darahnya juga semakin banyak berkelok-kelok, dan permukaannya ini nanti akan menghasilkan glikoprotein, di mana glikoprotein ini merupakan nutrisi yang dibutuhkan oleh sigot pada saat terjadi proses kehamilan. Jadi kan pada saat proses kehamilan kan sigot itu akan berjalan dari ampula menuju ke kavum uteri, kemudian nempel di endometrium. Nah, kalau terjadi kehamilan, dia butuh nutrisi. Nah, nutrisi ini sudah disiapkan pada fase sekresi. Tetapi kalau tidak ada proses kehamilan, maka akan terjadi kembali estrogen dan progesteron menurun secara mendadak sehingga terjadilah menstruasi kembali. Nah, ini adalah gabungannya ya. Jadi pada saat ovarium mengalami fase folikuler kan terjadi perkembangan dari folikel untuk menghasilkan estrogen, juga menghasilkan ovum yang matang. Kemudian sampai terbentuk folikel degraf, di mana folikel degraf ini nanti akan menghasilkan estrogen yang cukup banyak dan ovumnya sudah matang ya, sudah matur. Kemudian terjadilah proses ovulasi karena estrogen yang terlalu tinggi akan mengaktifkan apa namanya, hormon LH. Nah, pada saat ovarium ini mengalami fase proliferasi, fase folikuler, sehingga estrogennya tinggi, maka estrogen ini akan bekerja pada endometrium. Jadi dia akan menyebabkan endometriumnya itu tumbuh dan pembuluh darahnya semakin banyak sampai fase ovulasi. Kemudian pada saat ovarium ini masuk ke fase luteal, di mana di sini lebih banyak hormon progesteron, walaupun estrogennya juga ada ya dihasilkan, tapi lebih banyak dominan progesteron, maka efek progesteron terhadap endometrium ini akan terjadi penebalan dari endometrium semakin besar, kemudian juga pembuluh darahnya semakin banyak, dan ada sekresi glikoprotein. Kalau tidak terjadi kehamilan, maka korpus luteum ini nanti tadi berubah menjadi korpus albikan sehingga estrogen dan progesteronnya turun, maka endometrium juga akan mengalami peluruhan. Ini nanti akan kembali berulang sampai terjadi proses apa? Fase folikuler, kemudian endometriumnya menjadi fase proliferasi, ovulasi, kemudian ovarium fase luteal, sedangkan endometriumnya adalah fase sekresi. Berikutnya adalah sintesa hormon estrogen dan progesteron. Jadi pada wanita yang eh, fase reproduksi ya, jadi setelah pubertas sampai sebelum menopause, ini sintesa hormon estrogen dan progesteron lebih dominan terjadi di ovarium. Jadi bahan dasarnya adalah kolesterol, ini terjadi di sel TK dan sel granulosa dari folikel ya. Jadi adanya hormon LH ini nanti di sel TK akan merubah kolesterol menjadi progesteron dan androgen, yaitu androstenedion dan testosteron. Nah, androstenedion dan testosteronnya ini nanti harus dibawa ke sel granulosa, kemudian dengan bantuan hormon FSH, ini nanti akan mengaktifkan protein kinase A sehingga merubah androstenedion dan testosteron ini menjadi estrogen. Adanya progesteron dan estrogen ini nanti akan masuk ke aliran darah sehingga dia akan bekerja pada sel target. Nah, bagaimana kalau sudah menopause?
Kalau sudah menopause, folikel-folikel yang ada di ovarium ini sudah habis, sehingga dia tidak bisa dipengaruhi lagi oleh hormon FSH untuk menghasilkan estrogen dan LH untuk menghasilkan progesteron. Maka pada saat menopause ini proses pembentukan hormon diambil alih oleh kelenjar suprarenal. Jadi kalau sudah menopause, aksis hipotalamus, hipofise, dan gonad itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, di sini di kelenjar suprarenal ini juga bisa menghasilkan hormon estrogen maupun progesteron. Jadi bahannya sama yaitu kolesterol. Kolesterol ini nanti akan diubah menjadi progesteron. Kemudian progesteron nanti juga akan bisa diubah menjadi androstenedion dan testosteron. Selanjutnya androstenedion dan testosteron ini nanti akan diubah menjadi estrogen. Tapi hasil yang dihasilkan oleh suprarenal, estrogennya itu lebih lemah dibandingkan estrogen yang dihasilkan oleh ovarium. Sehingga dia tidak mampu menimbulkan efek seperti terjadinya ovulasi, menstruasi, itu tidak bisa. Karena jumlah estrogen yang dihasilkan itu lebih lemah dibandingkan jumlah estrogen yang dihasilkan oleh kelenjar suprarenal. Nah, estrogen yang dihasilkan oleh kelenjar suprarenal itu tergantung dari kadar kolesterol, sehingga juga dipengaruhi oleh kadar lemak di dalam tubuh. Semakin gemuk wanita itu, maka dia akan menghasilkan hormon estrogen dalam bentuk estron dan estriol ya, yang tadi lebih lemah dibandingkan estrogen yang dihasilkan ovarium. Namun gejala menopause itu menjadi lebih ringan dibandingkan orang yang kurus. Karena kalau orangnya kurus, maka estrogen yang dihasilkan itu sudah lemah, jumlahnya pun menjadi lebih sedikit. Estrogen ini merupakan hormon yang berasal dari golongan steroid, sehingga dia tidak bisa larut di dalam air. Jadi pada saat dia disekresikan oleh kelenjar suprarenal atau oleh ovarium masuk ke dalam darah, dia harus berikatan dengan protein. Nah, protein yang membawa estrogen ini disebut dengan steroid binding protein ya. Kemudian dia akan ikut aliran darah. Kemudian dia akan masuk ke sel targetnya. Nah, karena dia berasal dari hormon steroid ya, maka setelah dia berikatan dengan protein, pada saat dia ketemu dengan reseptor yang ada di dalam sel target, maka dia akan masuk ke dalam sel. Jadi dia sifatnya lipofilik hormon tersebut. Jadi hormon ini nanti akan masuk ke dalam sel, ke sitoplasma, kemudian dia baru berikatan dengan reseptornya, yaitu ada reseptor alfa dan reseptor beta. Nah, nanti reseptor ini akan membawa hormon estrogen tadi ke nukleus, sehingga nanti dia akan merangsang terjadinya sintesa protein untuk menimbulkan efek. Selain dia berikatan dengan reseptor yang ada di dalam sel, estrogen ini juga mempunyai reseptor yang ada di permukaan sel. Jadi apabila estrogen tadi itu berikatan dengan reseptor yang ada di permukaan sel, maka dia akan crosstalk ya. Jadi berkomunikasi ya. Jadi dia akan berkomunikasi dengan reseptor yang ada di intraseluler, sehingga dia juga akan bisa menyebabkan efek sintesa protein, tetapi dia juga bisa menimbulkan efek yang langsung ya. Jadi estrogen ini contohnya pengaturan tekanan darah. Jadi pada wanita itu kan tekanan darahnya lebih normal ya, lebih cenderung normal dibandingkan laki-laki pada usia reproduksi. Karena apa? Karena ada pengaruh estrogen. Jadi estrogen ini nanti akan bekerja pada reseptor yang ada di permukaan. Kemudian dia akan menyebabkan efeknya adalah vasodilatasi pembuluh darah. Jadi efek cepat ya.
Akibatnya terjadilah vasodilatasi pembuluh darah, maka tekanannya darah pada wanita itu cenderung lebih rendah dibandingkan laki-laki. Nah, selain dia menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah tadi, rangsangan estrogen ini kan tadi di reseptor ekstrasel ya, dia juga akan crosstalk dengan reseptor yang ada di intraseluler sehingga nanti dia akan menghasilkan aktivasi sintesa protein yang berfungsi untuk vasodilatasi pembuluh darah. Efek utama dari estrogen itu adalah proses proliferasi ya. Proliferasi terutama di daerah kelenjar mame, uterus, ovarium, kemudian kelenjar adiposa. Nah, estrogen tadi itu kan ada dua, reseptor alfa dan beta. Jadi dia nanti akan tersebar di beberapa organ. Jadi ada yang lebih dominan. Jadi kalau reseptor estrogen alfa itu lebih dominannya ada di kelenjar mame, uterus, ovarium, tulang, kemudian liver, jaringan adiposa, dan di otak ya. Sedangkan kalau yang estrogen beta itu akan lebih banyak terdapat di ovarium, di kolon, di sel lemak, kemudian juga di sel-sel yang berperan dalam proses sistem imun. Nah, ternyata laki-laki pun juga mempunyai reseptor estrogen itu di prostat, kemudian dan apa alfa maupun beta ya, sehingga dia pun juga bisa dipengaruhi oleh hormon estrogen. Jadi kalau pada laki-laki kan tadi testosteron kan bisa diubah menjadi estrogen. Tapi dia tidak terlalu banyak, tidak dominan. Tapi kalau ada kelainan, ya bisa saja dominan estrogennya. Sehingga pada laki-laki secara fenotip dia itu laki-laki, tetapi karena hormonnya lebih lebih banyak estrogen ya, maka nanti akan terjadi perkembangan di organ-organ reproduksinya. Malah cenderung kayak seperti perempuan. Tapi fenotip laki-laki, jadi tidak ada yang namanya uterus pada laki-laki, tidak ada. Karena secara fenotip kan dia sudah terbentuk genitalia laki-laki. Tetapi karena estrogennya itu sudah banyak, maka ada pengaruh-pengaruh misalnya kulitnya menjadi lebih halus. Kemudian mungkin dia juga menjadi lembeng ya. Itu karena memang secara genetik ada peningkatan produksi estrogen ya dibandingkan yang normal. Nah, karena estrogen itu sifatnya apa namanya proliferasi ya. Kadang kan dia akan bisa merangsang terjadinya keganasan di organ reproduksi, misalnya mame, kemudian di ovarium atau di kolon ya, karena tadi ada reseptornya ya. Sehingga ada sekarang ini obat yang fungsinya adalah untuk mengendalikan aktivitas dari reseptor estrogen. Namanya adalah estrogen reseptor modulator ya. Jadi kalau misalnya pada pasien-pasien dengan keganasan sehingga reseptor estrogen alfanya meningkat, maka dia akan diberikan obat-obat golongan SEERM tadi ya. Ini nanti akan menyebabkan potensi dari reseptor estrogen alfa menjadi berkurang. Ini yang disebut dengan memodulasi. Jadi memodulasi itu memperbaiki gitu ya. Ini tadi yang reseptor di permukaannya. Nah, ada gambar. Nah, ini gambarnya ya. Jadi kan tadi estrogen ini merupakan hormon steroid. Karena dia hormon steroid, dia sifatnya lipofilik. Jadi estrogen ini setelah terlepas dari protein pembawanya di dalam darah, dia nanti akan bisa masuk ke dalam sel, dia akan robos membran sel, kemudian dia akan berikatan dengan reseptor yang ada di intraseluler. Selanjutnya dia akan masuk ke nukleus, maka dia akan merangsang terjadinya sintesa protein. Nah, protein ini nanti yang akan menyebabkan timbulnya efek sehingga merangsang proliferasi dari sel. Nah,
Selain dia bekerja pada reseptor yang ada di internal, dia juga akan bekerja pada reseptor yang di membran nanti. Nah, selain estradiol, ada beberapa hormon lain yang berasal dari steroid yang mempunyai mekanisme yang sama. Contohnya progesteron, glukokortikoid, dan testosteron. Mereka ini semuanya adalah lipofilik, sehingga dia akan masuk ke dalam sel berikatan dengan reseptor masing-masing. Jadi progesteron ini hanya bisa berikatan dengan reseptor progesteron, testosteron juga demikian ya, karena reseptor itu kan sifatnya spesifik. Kemudian baru dia nanti akan masuk ke nukleus mengaktifkan sintesa protein untuk menghasilkan protein yang berfungsi untuk misalnya kalau testosteron juga untuk proliferasi ya, untuk proliferasi terutama untuk sel-sel organ genitalia maskulina atau laki-laki. Nah, ini adalah kerja dari reseptor estrogen yang ada di permukaan. Tadi kan saya bilang bahwa reseptor estrogen itu adanya di dalam ya, di dalam sitoplasma. Tetapi penemuan terbaru itu juga menyebutkan bahwa estrogen punya reseptor yang ada di permukaan. Jadi apabila estrogen tadi berikatan dengan reseptor di permukaan, maka dia akan mengaktifkan J protein karena reseptornya terkait J protein. Nah, reseptor J proteinnya ini aktif, maka dia akan mengaktifkan protein-protein kinase. Sehingga terjadilah langsung terjadi efek. Atau terjadi crosstalk, di mana protein-protein kinase ini nanti akan mengaktifkan mengaktifkan nukleus ya. Mengaktifkan nukleus sehingga dia mengaktifkan gen-gen yang ber gen-gen yang diaktifkan oleh hormon estrogen sehingga dia akan merangsang terjadinya sintesa protein. Jadi bukan estrogennya yang langsung berikatan dengan reseptor ya, reseptor estrogen, tetapi protein yang dirangsang oleh estrogen tadi. Jadi estrogen akan merangsang reseptor permukaan untuk mengaktifkan protein kinase. Nah, protein kinasenya ini nanti akan berikatan dengan reseptor estrogen sehingga dia akan mengaktifkan gen yang ada di DNA ya, yang ada di nukleus untuk terjadinya proses sintesa protein. Efek ini sebentar ini anu rekaman nih. Kok hilang? Secara fisiologi, estrogen ini berperan untuk proses pematangan dari organ-organ reproduksi wanita, kemudian juga untuk terjadinya kehamilan ya. Kemudian dia juga berfungsi untuk proses penulangan, kemudian maturasi dari sistem saraf dan fungsi dari endotel untuk mengatur tekanan darah. Kemudian eh ini sudah. Berikutnya adalah progesteron. Kalau progesteron ini secara fisiologi pada saat dia tidak dalam kondisi hamil ya. Tidak dalam kondisi hamil ini fungsinya itu adalah untuk mengurangi efek dari estrogen sehingga tidak terjadi efek proliferasi secara berlebihan. Kemudian pada saat terjadi proses kehamilan, dia sangat berperan penting karena estrogen ini nanti yang mempertahankan kok estrogen, progesteron ini yang mempertahankan hasil konsepsi itu bisa diterima oleh uterus sehingga tidak terjadi proses penolakan. Kemudian dia juga menghambat hormon prolaktin ya bersama dengan estrogen sehingga
proses laktasi itu tidak terjadi pada saat ibu hamil, tetapi pada saat setelah melahirkan baru terjadi proses laktasi. Kemudian dia juga menyebabkan terjadinya peningkatan suhu tubuh pada saat proses ovulasi ya. Pada saat ovulasi kemudian dia akan meningkatkan suhu tubuh itu. Selanjutnya dia juga akan meningkatkan sensitivitas sistem pernafasan sehingga pada saat hamil frekuensi nafas itu menjadi lebih tinggi atau terjadi hiperventilasi. Kemudian progesteron selama kehamilan itu juga menyebabkan terjadinya resistensi insulin yang disebabkan karena adanya banyak hormon pertumbuhan, plasental laktogen, plasental kortikotropin releasing hormone dan kortisol ya, sehingga kadar glukosa ibu kan cenderung lebih tinggi. Nah, dengan adanya kecenderungan ini maka akan menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Ini tadi kalau hormon estrogen tadi karena dia sifatnya hormon steroid, jadi dia tidak larut di dalam air, maka dia harus berikatan dengan protein, yaitu eh, seksual hormon binding globulin atau bisa disebut dengan estrogen binding globulin gitu ya. Jadi harus ada protein pembawanya. Berikutnya adalah fungsi seksual wanita. Jadi fungsi seksual wanita itu hampir sama ya dengan fungsi seksual laki-laki. Jadi ada fase-fasenya. Yang pertama adalah fase apa orang desire itu ada nafsu gitu ya, mulai ada hasrat. Nah, ini adanya hasrat untuk melakukan aktivitas seksual itu bisa dimulai karena ada rangsangan berupa rangsangan visual, rangsangan auditori atau mungkin eh, suasana yang suasana yang romantis gitu ya. Nah, kemudian setelah fase tersebut akan terjadi adalah fase yang sudah mulai terangsang atau arousal. Nah, di sini terjadi akibat sentuhan, bisikan, ciuman, ini nanti akan menyebabkan pelepasan dari vasoaktif intestinal polipeptida sehingga meningkatkan aliran darah di vagina. Nah, ini dipengaruhi oleh saraf parasimpatis ya. Kemudian nanti eh, pembuluh darah vagina kan menjadi lebih banyak, kemudian mulai terjadi proses sekresi dari kelenjar yang ada di endometrium dan kelenjar Bartholin, kemudian ukuran vagina lebih memanjang ya ke arah posterior, juga akan terjadi pembesaran dari klitoris. Selanjutnya adalah fase platiu. Jadi fase platiu ini eh, rangsangan tadi itu dipertahankan sampai mencapai puncak di mana klitoris menjadi semakin tegang, ukuran vagina semakin membesar, kemudian ada kelenjar sekresi juga semakin apa namanya? Semakin banyak ya. Kemudian mulailah terjadi kontraksi vagina dan uterus. Jadi uterusnya menjadi lebih tegak kan awalnya kan dia antefleksi ya. Nah, jadi dia uterusnya menjadi lebih tegak. Kemudian ada fase orgasme di mana akan terjadi kontraksi yang secara ritmik mulai dari uterus, vagina, kemudian otot-otot diafragma pelvis, sphincter ani, ini akan terjadi kontraksi secara ritmik karena aktivitas dari saraf simpatis dan nervus pudendus. Kemudian juga terjadi peningkatan tekanan darah, nadinya meningkat. Setelah terjadi fase orgasme, maka akan masuk ke fase resolusi di mana eh, saraf simpatis sudah tidak bekerja lagi, maka tekanan darah akan kembali normal, nadinya kembali normal, denyut jantung kembali normal, dan uterus serta vagina ini akan kembali normal ya. Jadi dia akan ke posisi semula, kemudian vagina pun juga akan
keukuran semula. Nah, sehingga timbullah perasaan tenang, lega, kemudian biasanya ngantuk ya. Berikutnya adalah fertilisasi sebagai awal dari proses kehamilan. Pada saat terjadi proses ovulasi, kemudian keluar ovum yang dikeluarkan oleh ovarium, kemudian masuk ke ampula dari tuba, dan kebetulan saat itu ada proses koitus sehingga ada spermatozoa yang masuk ke organ reproduksi wanita, maka spermatozoa ini nanti akan berjalan menuju ampula untuk bertemu dengan ovum. Nah, kenapa kok dia bisa berjalan ke ampula, kok tidak kesasar kemana-mana? Itu disebabkan karena ovum ini nanti akan menghasilkan kemotaktik faktor ya, sehingga menarik spermatozoa ke arah ampula. Nah, apakah semua spermatozoa yang dihasilkan pada saat aktivitas seksual itu bisa mencapai ampula? Tidak. Jadi dari jutaan spermatozoa yang dihasilkan pada saat aktivitas seksual, pada saat koitus itu nanti akan banyak yang mati pertama di vagina karena adanya apa namanya? Asam yang dihasilkan oleh kelenjar lactobacillus di vagina. Karena asam kan sifatnya proteolitik, sehingga dia akan banyak mematikan spermatozoa. Kemudian spermatozoa yang masih viabel atau lolos ya, dia akan masuk ke uterus melalui serviks. Nah, di serviks ini juga dia akan bentuknya itu seperti jurang-jurang gitu ya. Jadi banyak lekukan-lekukan ke dalam sehingga dia banyak terperangkap ke jurang-jurang tersebut. Nah, kalau dia terperangkap dia itu tidak bisa maju mundur gitu enggak bisa. Jadi dia itu gerakannya pokoknya maju lurus gitu ya, spermatozoa itu. Jadi dia menjadi terperangkap di situ lebih dari 3 hari pasti akan mati. Kemudian ada yang lolos, masuklah ke uterus. Nah, uterus itu dengan adanya hormon prostaglandin yang dihasilkan oleh eh, apa namanya oleh prostat dan vesikula seminalis yang terbawa di dalam cairan semen itu nanti akan menyebabkan uterus itu berkontraksi sehingga spermatozoa pada saat melalui kavum uteri itu banyak yang apa jatuh ya. Jadi dia tidak bisa lanjut terus karena kontraksi uterus menyebabkan dia itu apa terhambat gitu ya, terhambat jalannya sehingga dia tidak bisa lanjut ke tuba. Nah, pada saat yang lolos tadi sudah masuk ke tuba, nah di situ kan ada banyak kayak ya jurang-jurang gitu ya. Nah, dia nanti akan terperangkap lagi di situ. Sehingga banyak yang mati lagi. Sehingga hanya beberapa ratus saja yang sampai ke ampula dan ketemu ovum. Nah, pada saat dia sudah ketemu dengan ovum, maka dia harus berikatan dengan reseptor yang ada di ovum, yaitu ZP3. Maka untuk dapat berikatan dengan reseptor ZP3, dia harus melisiskan corona radiata dan zona pellucida yang melindungi ovum ini dengan enzim hyaluronik acid yang disebut dengan acrosomal reaction. Jadi kepala dari apa namanya kepala dari spermatozoa ini nanti akan mengeluarkan enzim yang disebut dengan enzim hyaluronik acid sehingga dia bisa melisiskan corona radiata dan zona pellucida. Nah, selanjutnya akan berikatan dengan reseptor ZP3. Kalau sudah ada satu spermatozoa yang berikatan dengan reseptor ZP3, maka akan terjadi perubahan di mana granula-granula yang ada di permukaan membran sel ovum ini menjadi mengeras, sehingga dia tidak akan bisa ditempati oleh spermatozoa yang lain. Maka dia disebut dengan blocking polispermia. Nah, setelah dia berikatan dengan reseptor ZP3, maka nanti akan terjadi fusi ya, di mana
membran sel ovum dan membran sel dari kepala spermatozoa ini akan bergabung sehingga materia genetik itu akan bisa masuk ke dalam ovum, kemudian dia akan bergabung dengan kromosom yang ada di ibu sehingga terjadilah meiosis yang kedua lengkap untuk menghasilkan sigot. Nah, setelah terbentuk sigot, maka sigot ini nanti dia akan membelah. Dia akan membelah menjadi 2 sel, menjadi 4 sel, menjadi 8 sel, dan seterusnya terbentuklah yang disebut dengan morula. Jadi bentuknya seperti buah stroberi gitu ya. Jadi padat sama berundul-berundul gitu. Nah, nanti dari morula ini akan berubah menjadi blastokista, di mana bagian tengahnya ini akan menjadi kosong, sedangkan bagian pinggirnya ini nanti akan berubah menjadi tropoblas, kemudian bagian tengahnya itu kan ada kosong gitu ya. Kemudian ada bakal anak atau yang disebut dengan inner cell. Selanjutnya nanti pada hari ke-7, blastokista itu sudah harus masuk ke kavum uteri dan menempel di kavum uteri. Nah, proses menempelnya ini bagian yang ada bakal anaknya ini ya yang akan menempel di endometrium. Jadi di sini nanti akan ada seperti flagela-flagelanya, kemudian di endometriumnya ini ada seperti reseptornya sehingga dia akan bisa menempelkan flagela ini dengan reseptor yang ada di endometrium. Nah, proses perlekatan ini dia tidak stabil. Supaya stabil, maka dia harus terjadi proses invasi. Jadi tadi kan di sini kan yang bagian luar ini kan tadi namanya tropoblas. Nah, tropoblas itu ada 2. Ada sitotropoblas dan sinsitiotropoblas. Kalau sitotropoblas itu nanti dia akan menghasilkan efek untuk melisiskan ini endometrium. Jadi endometriumnya ini dilisiskan sehingga terbentuk suatu lubang, baru blastokista itu tadi masuk. Maka ini disebut dengan proses implantasi. Jadi proses masuk ke dalam endometrium, kemudian dia juga akan ditutup. Jadi endometrium permukaan epitelnya ini akan menutup hasil konsepsi. Sehingga nanti akan terbentuk seperti ini. Jadi dia sudah masuk ke dalam ke dalam endometrium, kemudian dia akan terus menggerogoti ya, jadi membentuk suatu lubang-lubang terus di endometrium. Nanti ini yang akan berubah menjadi plasenta. Nah, endometrium ini nanti akan kalau pada saat hamil endometriumnya itu namanya apa kok lupa saya. Endometrium. Kok lupa namanya. Dia berubah menjadi endometrium pada saat kehamilan. Vera ambil. Lupa sih. Endometrium ini berubah jadi apa ya? Kok lupa ya endometriumnya. Nanti aja sih. Nah, proses nidasi, invasi, dan implantasi ya. Nidasi, pertama itu melekat itu adesi. Adesi, nidasi, dan implantasi ini dipengaruhi oleh hormon progesteron. Nah, hormon progesteron itu dihasilkan oleh siapa? Dihasilkan oleh korpus luteum karena sel tropoblas yang tadi ada sitotropoblas dan sinsitiotropoblas ya. Kalau sitotropoblas kan fungsinya untuk melisiskan endometrium. Nah, sinsitiotropoblas itu dia menghasilkan HCG. HCG ini berperan seperti hormon LH sehingga akan terus merangsang korpus luteum untuk menghasilkan progesteron. Nah, progesteron inilah yang mengatur supaya hasil konsepsi itu bisa tertanam di dalam endometrium sehingga dia nanti akan bisa berkembang sampai proses
persalinan. Selain dia mempertahankan supaya dia bisa tetap berada di endometrium ya, hormon progesteron ini juga dia akan menyebabkan terjadinya imun tolerans. Artinya sistem imun tubuh ibu itu tidak mengenali hasil konsepsi ini sebagai benda asing. Harusnya kan dia sebagai benda asing karena ada komponen bapak ya. Artinya tidak berasal dari komponen ibu ya, karena adanya komponen bapak ini seharusnya dia adalah benda asing. Tetapi karena adanya progesteron, maka dia akan menekan respon imun ibu sehingga dia tidak mengenali sebagai benda asing atau yang dianggap sebagai proses toleran. Akibatnya dia tetap bisa hidup. Kemudian juga pembuluh darah itu akan semakin banyak kan di daerah endometrium ini di mana pembuluh darah itu nanti akan membawa nutrisi, membawa oksigen, akibatnya juga akan memberikan kehidupan untuk hasil konsepsi. Itu fungsi yang penting dari progesteron. Jadi kalau pada awal kehamilan terjadi penurunan hormon progesteron, maka respon itu tidak terjadi sehingga aktivasi sistem imun, aliran darahnya menjadi berkurang, nutrisi berkurang sehingga akan terjadi kematian dari janin yang berakibat terjadinya keguguran atau abortus. Berikutnya terjadi setelah hmm, apa namanya? Setelah dia melakukan proses adesi nidasi in inidasi, implantasi, barulah terjadi proses plasentasi atau pembentukan plasenta. Nah, pada hari ke-12 itu kan embrio tadi sudah terbenam total di dalam desidua. Oh ya, namanya endometrium itu kalau sudah terjadi kehamilan berubah menjadi desidua. Jadi ada desidua yang di atas ini namanya desidua kapsularis. Kemudian kalau desi2 yang ada di bawahnya ini desi2 vera ya. Jadi yang apa namanya yang isinya adalah plasenta. Kemudian pada saat itu tropoblas ini akan memiliki dua lapisan yang disebut dengan lapisan korion. Kemudian dengan terus berkembang dan dihasilkan oleh enzim-enzim korion, maka terbentuklah anyaman rongga-rongga ke dalam desi2. Kemudian korion ini nanti akan apa namanya? Akan diisi ya, akan diisi oleh pembuluh darah dari ibu. Kemudian pembuluh darah ini kan sudah lepas ya dari pembuluh darah ibunya kan pecah gitu ya masuk ke korion-korion tadi. Nah, supaya tidak terjadi pembekuan karena kalau darah itu keluar dari pembuluh darah kan pasti akan terjadi pembekuan karena tidak ada antikoagulan. Maka korion pun juga akan menghasilkan koagulan. Nah, kemudian tonjolan-tonjolan korion tadi kan menjurul ke dalam genangan darah ibu. Selanjutnya nanti akan apa namanya terbentuk suatu kayak fili-fili gitu ya, tonjolan-tonjolan yang ke arah kapiler. Mana ya gambarnya? Nah, ini ya. Jadi kan ini kan ada tadi kan ada apa? eh korion ya, tonjolan-tonjolan ini kan akan masuk ke endometrium ya. Masuk ke endometrium, kemudian setelah itu di daerah sini ini pembuluh darah ibu kan pecah yang apa namanya yang uterus tadi ya arteri uterina atau arteri spiralis itu kan apa jadi pecah gitu ya sehingga ada daerah pembuluh darah ibu yang mengalami apa jenenge darahnya masuk ke sini masuk ke korion ini. Nah, kemudian setelah itu ada pembuluh darah dari janin yang terbentuk yang masuk ke korion-korion ini. Namanya adalah ini adalah fili ya. Ini fili-filinya. Lah, pembuluh darah janin itu tidak akan pernah campur dengan pembuluh darah
darah yang berasal dari ibu. Sehingga ini yang disebut dengan barier plasenta ya. Nah, dengan adanya barier plasenta ini memungkinkan antigen yang ada di dalam darah ibu ini tidak bisa masuk ke pembuluh darah janin, kemudian juga misalnya antibodi ya, antibodi ibu yang misalnya dia bisa mengenali antigen itu juga tidak bisa masuk ke pembuluh darah janin sehingga tidak ada reaksi antigen antibodi. Jadi ini adalah bariernya ya. Jadi pertama terjadi proses penggerusan ya, penggerusan endometrium. Kemudian karena endometrium digerus, kemudian juga akan terjadi kebocoran dari pembuluh darah arteri spiralis sehingga darah dari arteri uterina masuk ke arteri spiralis terus ngumpul di lokasinya ini. Nah, setelah itu akan ada pembatas gitu ya, pembatas dari fili-fili tadi supaya tidak tercampur antara darah ibu dengan janin, kemudian baru rongga-rongga tadi terisi pembuluh darah dari janin. Nah, setelah terjadi proses pembentukan plasenta, maka akan juga terjadi proses pembentukan janin. Jadi janin tadi kan inner muscle-nya ya. Nah, inner muscle itu tadi akan menjadi 3 bagian. Jadi ada bagian endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Kemudian rongga yang ada di apa tadi di blastokista tadi ya. Ini kan ada rongga ya. Nah, ini kan rongga. Rongganya ini nanti akan berubah, akan terisi oleh cairan amnion. Ini akan terisi oleh cairan amnion, sedang oh yang di sini ya. Yang di sini akan terisi cairan amnion, sedangkan yang bagian sini nanti akan gabung dengan bagian yang di atas membentuk ketuban. Kemudian yang di sini itu inner muscle-nya ini nanti akan berkembang menjadi janin. Kemudian yang di sini ini akan berubah menjadi yoksak ya yang merupakan apa? Yoksak itu kayak memberikan nutrisi sebelum dapat dari ibu. Nah, setelah terjadi 3 lapisan tadi ya, ada endoderm, mesoderm, dan ektoderm, maka nanti akan berubah, yang endoderm akan masuk menjadi sistem digestif, liver, pankreas, kemudian menjadi paru, sedangkan mesodermnya akan menjadi sistem sirkulasi, kemudian sistem paru yang bagian luar, kemudian sistem skeletal, dan sistem muskulus. Kemudian kalau yang ektodermnya ini akan berubah menjadi apa namanya rambut, kulit, kemudian kuku dan sistem saraf. Nah, ini ya dari sistem pembuluh darahnya ya. Jadi ini tadi kan ada apa? Ada rongga-rongga di mana rongga-rongga ini nanti akan terisi oleh pembuluh darah. Kemudian dia juga akan merusak pembuluh darah ibu sehingga terjadi kebocoran pembuluh darah ibu, kemudian akan terbentuk membran ya, membran yang membatasi antara pembuluh darah ibu dengan pembuluh darah janin. Kemudian nanti akan terbentuk umbilikus, di mana umbilikus ini terdiri dari 2 arteri, 1 vena ya. Jadi nanti eh, oksigen yang berasal dari pembuluh darah ibu itu nanti akan masuk ke vena umbilikal kemudian menuju ke janin. Nah, ini ya. Apa tadi jadi ada di sini arteri spiralis, kemudian kan arteri spiralisnya ini kan bocor ya. Bocor dia akan masuk darahnya ini di daerah sini, di daerah fili-fili chorioalis tadi. Kemudian nanti kan lubang-lubang yang dihasilkan oleh apa tadi tropoblast yang
Sitotropoblast ini nanti akan terisi oleh pembuluh darah dari janin, sehingga pembuluh darah ibu dan pembuluh darah janin itu tidak pernah bertemu karena ada suatu membran gitu ya yang melapisi atau yang disebut dengan placental barrier. Fungsi plasenta adalah menyalurkan oksigen dan nutrisi pada janin. Jadi darah ibu, jadi dari arteri uterina kemudian masuk arteri spiralis itu mengandung nutrisi dan oksigen. Dia akan ditransfer ke janin melalui plasenta tadi. Kemudian dia akan masuk ke janin melalui vena umbilicalis. Kemudian yang kedua fungsinya adalah membuang sisa metabolisme dari janin. Jadi sisa metabolisme nanti dibuang ke plasenta melalui arteri umbilikalis, kemudian dari plasenta masuk ke sirkulasi ibu ke vena untuk dibersihkan ya. Jadi misalnya dibawa ke ginjal untuk dilakukan proses pembuangan metabolisme, sisa-sisa metabolisme. Kemudian memproduksi hormon untuk mendukung kehamilan. Jadi plasenta ini menghasilkan estrogen, progesteron, kemudian human placenta lactogen, kemudian juga hormon relaksin. Yang keempat, dia juga melindungi janin dari proses infeksi karena adanya placenta barrier tadi. Kemudian juga bisa menyalurkan antibodi dari ibu ke janin. Nah, kenapa kok antibodi ibu bisa masuk melalui penghalang tadi ya? Karena ukuran antibodinya itu ukurannya kecil sehingga dia bisa menembus placenta barrier. Antigen-antigen pun yang kalau ukurannya kecil dia juga akan bisa menembus placenta barrier. Contohnya adalah virus ya, virus rubella, morbili, kemudian toxoplasma, terus parasit misalnya spiroseta itu bisa menembus blood brain blood brain placental barrier ya sehingga dia bisa menginfeksi janin juga. Berikutnya adalah organogenesis. Jadi pada minggu ke-8 itu sudah mulai terbentuk proses organogenesis. Minggu ketiga terbentuk saraf pusat dan tulang belakang serta saraf perifer. Minggu ke-4 terbentuk jantung pembuluh darah lengkap pada minggu ke-6. Kemudian minggu ke-5 terbentuk bakal ekstremitas, kelopak mata, kolon, dan paru, calon dari paru. Kemudian minggu ke-6 terbentuk GI tract, minggu ke-7 terbentuk wajah, minggu ke-8 terbentuk kepala, tetapi masih ukurannya lebih besar ya, dan terbentuk jari-jari. Kemudian minggu ke-9 sampai 12 terbentuk bone marrow, hepar dan vesika velia, kelopak mata, kemudian juga jari tangan dan kaki, serta kuku. Minggu ke-13 sudah mulai ada gerakan, bola mata sudah bergerak walaupun masih menutup, kemudian ada rambut di kepala, kemudian mulai menghisap jari dan sudah menghasilkan urin. Minggu ke-21 16 sampai 21 ada gerakan. Minggu ke-21 sampai 30 perkembangan otak sudah lengkap, bone marrow sudah menghasilkan eritrosit dan paru sudah mulai menghasilkan surfaktan. Minggu ke-31 terjadi penambahan berat badan dan pembentukan lemak subkutan. Ini adalah sistem sirkulasi di jantung janin ya. Ini berbeda dengan saat janin itu sudah lahir. Jadi sebelum lahir, maka kan darah dari ibu itu kan masuk ke plasenta, kemudian masuk ke janin melalui vena umbilicalis. Ini masih banyak mengandung oksigen. Kemudian dia akan masuk ke hepar. Nah, di hepar ini nanti dia akan bertemu dengan vena cava inferior dan vena portal ya. Akibatnya vena cava inferior dan vena portal ini kan banyak mengandung CO2 ya. Maka dia sudah terjadi proses pencampuran. Nah, proses pertemuan antara vena umbilicalis dengan vena cava ini disebut dengan ductus venosus.
Kemudian yang kedua, ini darah nanti sudah mulai bercampur, dia ini akan masuk ke atrium dextra. Nah, dari atrium dextra ini dia akan masuk ke ventricle dextra, kemudian masuk ke arteri pulmonalis. Nah, karena di arteri pulmonalis itu berhubungan dengan aorta, maka darah akan bercampur lagi. Jadi darah yang banyak mengandung oksigen ini akan bercampur dengan darah yang mengandung CO2. Terus selain itu, dari atrium dextra ini juga bisa masuk ke atrium sinistra langsung melalui foramen ovale, kemudian dari foramen ovale ini masuk ke aorta. Nah, nanti ketemu kan arteri pulmonalis dan aorta ini akan masuk ke aorta sehingga terjadilah darah itu sudah bercampur dengan CO2. Kemudian masuk ke sirkulasi janin, kemudian nanti dari sirkulasi janin akan dibuang kan, dibuang melalui vena, kemudian menuju ke vena umbilikalis. Nah, proses shunt atau proses hubungan-hubungan ini nanti pada saat lahir akan menghilang. Jadi misalnya karena pas lahir itu kan dipotong tali pusarnya. Karena tali pusar itu dipotong, maka kan dia sudah tidak berhubungan lagi dengan darah dari ibu. Maka vena umbilikalis ini kan tidak berfungsi, sehingga dia akan mengalami obliterasi. Karena obliterasi, maka dia sudah tidak berhubungan dengan vena hepatika dan vena cava. Maka ductus venosusnya akan tertutup. Nah, setelah itu darah kan masuk ke atrium dextra. Nah, dari atrium dextra dia kan kalau bayi kan masuk, kalau janin kan masuk ke atrium sinistra. Ini dia tidak masuk ke sana, jadi dia akan masuk ke ventricle, kemudian dari ventricle akan masuk ke arteri pulmonalis. Nah, pada saat janin paru itu tidak berkembang di dalam kandungan sehingga maksudnya tidak berfungsi sehingga darah tidak bisa masuk ke paru. Tetapi setelah nanti dia lahir kemudian menangis, maka akan ada udara yang terisi di paru sehingga tekanan di paru menjadi lebih rendah gitu ya. Maka darah ini akan bisa mengalir ke paru untuk proses pertukaran gas. Nah, karena darah banyak yang mengalir ke paru, otomatis hubungan antara arteri pulmonalis dengan aorta tertutup. Kemudian pada saat ini sudah berfungsi ya, parunya sudah berfungsi, maka pelan-pelan foramen ovale juga ikut menutup sehingga darah tidak langsung ke atrium tapi ke ventricle. Nah, kalau misalnya kegagalan penutupan tadi, misalnya di hepar tadi, maka akan terjadi ductus venosus persistent, menetap gitu ya. Kalau foramen ovale ini gagal menutup, namanya foramen ovale persisten. Kemudian kalau yang ini apa namanya gagal menutup, maka ductus arteriosus persisten. Jadi ada hubungan-hubungan ini nanti pada saat lahir dia sudah berubah. Jadi sama dengan sistem sirkulasi jantung pada orang dewasa. Berikutnya peran estrogen dan progesteron selama kehamilan. Jadi kan tadi plasenta kan menghasilkan estrogen ya. Nah, apa sih perannya? Jadi kalau estrogen tadi itu perannya adalah untuk proses pertumbuhan dan perkembangan dari janin. Kemudian plasenta kan juga menghasilkan progesteron. Nah, progesteron ini juga berfungsi untuk mempertahankan supaya janin ini bisa tetap di dalam kandung di dalam kavum uteri sampai proses persalinan. Berikutnya perubahan fisik yang terjadi pada saat hamil.
Jadi yang pertama adalah volume darah. Jadi volume darahnya itu nanti akan meningkat sekitar 50%, sementara eritrositnya sekitar 15-20%. Akibatnya akan terjadi pengenceran atau terjadi proses yang disebut dengan anemia relatif pada proses kehamilan. Karena dia mengencer, otomatis viskositasnya juga menjadi berkurang ya. Kemudian akan sering terjadi anemia defisiensi Fe karena memang kebutuhan Fe meningkat pada saat hamil untuk menghasilkan eritrosit janin. Nah, proses ini disebabkan karena adanya hormon misalnya renin, angiotensin, dan aldosteron yang menyebabkan terjadinya proses vasodilatasi dari pembuluh darah, kemudian dia juga akan menarik kalsium dan air ya, sehingga volume di dalam darah itu akan meningkat. Volume darah itu mulai meningkat pada saat usia kehamilan 8 minggu dan mencapai puncak pada usia 32 minggu. Nah, ini penting diketahui kalau pada pasien-pasien dengan gagal jantung itu pada usia kehamilan 8 bulan atau 32 minggu, volume darahnya menjadi maksimal sehingga kemampuan jantung untuk memompa darah juga akan semakin berkurang, maka menyebabkan risiko kematian ibu dan janin. Itu sebabnya kalau pada pasien dengan gagal jantung, maka sebelum usia 28 sampai 32 minggu, janin harus segera dilahirkan. Dampak klinisnya dengan adanya peningkatan volume darah ini ya, jadi akan menyebabkan terjadinya pembesaran dari fetoplasenta ya. Jadi karena kan aliran darahnya kan selain untuk ibu kan juga untuk janin sehingga akan terjadi proses pembesaran uterus untuk menghasilkan plasenta yang lebih besar sehingga mencukupi kebutuhan darah untuk janin. Kemudian juga akan meningkatkan venous return-nya sehingga darah yang kembali ke jantung juga akan semakin banyak. Kemudian juga mencegah terjadinya perdarahan. Jadi kalau volume darahnya itu berkurang banyak, itu masih ada jantung itu masih bisa kompensasi gitu ya. Kemudian karena pada saat kehamilan ini nanti juga akan terjadi proses hiperkoagulasi sehingga dengan adanya volume darah yang banyak itu tidak menyebabkan terjadinya sumbatan-sumbatan. Yang kedua adalah perubahan cardiac output. Karena volume darah meningkat, otomatis cardiac outputnya juga meningkatkan. Karena cardiac output adalah stroke volume kali heart rate-nya. Jadi kalau stroke volume kan berapa jumlah darah yang masuk ke jantung. Kalau volume naik kan volume yang masuk kembali ke jantung kan menaik. Sehingga menyebabkan terjadinya cardiac output tadi juga akan meningkat. Kemudian berikutnya adalah pada renal. Dengan adanya aliran darah yang banyak tadi, otomatis ke ginjal juga banyak. Sehingga GFR-nya juga akan meningkat. Karena GFR-nya meningkat, maka akan menurunkan sekresi, akan menurunkan kadar ureum dan kreatinin di dalam darah. Terus terjadi peningkatan reabsorpsi sodium karena adanya peningkatan dari hormon aldosteron. Sehingga volume darah tadi juga naik. Terus panjang dari ginjal juga akan lebih besar, sekitar 1 sampai 1,5 cm karena memang aktivitasnya lebih berat. Kemudian ada dilatasi dari sistem kaliksi renal, kemudian pelvis renalis dan ureter. Kemudian akan terjadi stasis dari urin ya, karena biasanya akan menyebabkan terjadinya obstruksi dari saluran kemih karena adanya hormon dari progesteron itu kan menurunkan peristaltik ya, termasuk peristaltik dari ureter ya, sehingga
pengeluaran urin itu akan menjadi lambat. Nah, karena pengeluaran urin menjadi lambat, maka akan terjadi proses penggumpalan. Nah, gumpalan-gumpalan dari kristal-kristal yang ada di urin ini yang akan menyebabkan terjadi obstruksi. Kemudian untuk sistem respirasi akan terjadi peningkatan sistem respirasi disebabkan karena penekanan dari diafragma oleh uterus, kemudian kebutuhan oksigen yang tinggi dan adanya progesteron yang merangsang pusat pernafasan. Kemudian untuk sistem hematologinya tadi ada peningkatan faktor-faktor pembekuan, kemudian penurunan fibrinolitik, kemudian juga antitrombin, sel darah putih juga meningkat, kemudian plateletnya menurun sehingga akan lebih terjadi hiperkoagulasi ya. Kemudian pada uterus itu kan selain terjadi pembesaran, dia juga akan terjadi perlunakan, terutama di daerah segmen bawah rahim dan di daerah tempat melekatnya plasenta. Kemudian adanya pembesaran dari uterus, di mana pembesaran dari uterus itu sesuai dengan tumbuh kembang bayi ya, sehingga kita bisa memperkirakan usia kehamilan dari tinggi fundus uterinya. Kemudian untuk sistem gastrointestinal ini juga akan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan dari gaster sehingga akan menyebabkan cairan dari gaster itu naik ke esofagus ya, sehingga terjadi apa namanya itu GERD itu ya, GERD, gastrointestinal reflux, apa GERD, GERH, GERH, GERD, gastrointestinal reflux. Jadi apa namanya, cairan dari gaster itu akan naik ke esofagus, gastroesophageal reflux. Jadi cairan gaster akan naik ke esofagus, kemudian mengiritasi mukosa esofagus sehingga terjadi rasa terbakar di dada atau heartburn. Kemudian appendix itu dia bergeser lebih ke arah superior lateral, terus meningkatnya terjadinya hemoroid ini disebabkan karena penekanan vena di bagian abdomen bagian bawah ya, di daerah pelvis, sehingga akan terjadi hemoroid internal maupun eksternal. Kemudian juga terjadi relaksasi dari otot-otot polos di saluran cerna sehingga akan terjadi konstipasi. Kemudian itu tadi ya, yang lower esophagus sphincternya itu lebih lebih lemah sehingga akan menyebabkan tadi gastroesophageal reflux. Kemudian juga penurunan dari pengosongan lambung ya, sehingga orangnya menjadi apa namanya, makannya sedikit, makan agak banyak sedikit gitu sudah muntah karena isi lambung itu tidak segera dikeluarkan ke intestinal. Kemudian juga akan menyebabkan terjadinya regurgitasi dan proses aspirasi karena proses anestesi. Misalnya ibu hamil yang mendapatkan tindakan, misalnya tindakan operatif misalnya ya. Nah, itu kalau dia menggunakan anestesi itu efeknya itu akan menjadi berlebihan efek anestesinya, sehingga dia akan mudah merangsang terjadinya muntah, kemudian muntah karena kalau tidak sadar muntah dia akan masuk ke paru sehingga terjadi aspirasi. Kemudian untuk perubahan di endokrin, jadi ada pembesaran dari kelenjar hipofise, peningkatan produksi
growth hormone dan prolaktin, relatif terjadi defisiensi iodin, kemudian TSH-nya ya. Jadi thyroid binding globulinnya itu juga akan meningkat. Terus terjadi peningkatan ikatan T3 dan T4, TSH juga. TSH-nya menurun ya. Jadi TSH-nya menurun tapi T3, T4-nya naik. Kemudian eh, terjadi peningkatan kortisol, aldosteron, terus hormon androgen, kemudian juga terjadi resistensi insulin ya, terjadi resistensi insulin akibat adanya peningkatan dari hormon-hormon kortisol, aldosteron dan androgen tadi ya yang cenderung menghasilkan glukosa. Kemudian untuk sistem imun ini akan terjadi penurunan respon sistem imun, kemudian memudahkan ibu ini terjadi infeksi. Selanjutnya untuk sistem muskuloskeletal terjadi peningkatan berat badan, kemudian akan menyebabkan peningkatan tekanan pada sendi, sehingga bisa terjadi lordosis, kemudian fleksi dari leher, kemudian juga kelemahan ya, kelemahan dari sendi, terus adanya resistensi retensi air. Ini juga akan menyebabkan penekanan pada saraf, maka terjadilah kondisi yang disebut dengan carpal tunnel syndrome. Kemudian juga adanya lordosis ini ya menyebabkan nyeri pada pinggang atau punggung. Kemudian adanya hormon relaksin ini akan menyebabkan ligamen-ligamen yang memfiksasi sendi ini juga akan menjadi lebih longgar ya. Nah, dengan adanya kelonggaran dari ligamen-ligamen ini akan apa? Selain memicu terjadinya lordosis juga akan apa namanya? Mudah terjadi pergeseran sendi. Nah, ini posisi badan pada saat hamil. Jadi pada saat tidak hamil seperti ini, kemudian pada saat hamil dengan semakin besarnya ukuran kehamilan, maka punggungnya ini semakin melengkung ya, atau yang disebut dengan lordosis. Ini fungsinya adalah mempertahankan keseimbangan supaya titik tengah pusat tubuh itu tetap berada di umbilikus, sehingga dia harus melengkungkan tulang punggungnya. Ini yang menyebabkan nyeri ya pada ibu hamil pada usia kehamilan tua. Kemudian untuk sistem sarafnya pada saat hamil ini adanya hormon progesteron, adanya hormon apa namanya endorfin ya, itu dia menjadi lebih sensitif sistem sarafnya. Juga terhadap sistem terhadap anestesi ya. Jadi pengaruh terhadap anestesi ini juga lebih sensitif. Otomatis pada saat orang hamil kalau membutuhkan obat anestesi harus diperkecil dosisnya. Kemudian untuk kulitnya akan terjadi hiperpigmentasi terutama di daerah wajah, leher, kemudian abdomen yang disebabkan karena adanya aktivasi dari MSH ya, yang menghasilkan melanin. Selanjutnya, mame akan mengalami pembesaran ya. Kemudian dia juga mulai akan menghasilkan sekresi ASI. Kemudian tekanan intraokuler ini juga akan menjadi meningkat disebabkan menurun. Tekanan intraokuler pada kehamilan ini akan menurun disebabkan karena adanya progesteron, adanya hormon relaksin, dan penurunan dari produksi humor aqueous disebabkan karena peningkatan HCG.
Kemudian adanya plasenta, ini kan nanti juga akan menghasilkan hormon-hormon ya. Kemudian plasenta ini juga akan menyebabkan terjadinya peningkatan berat badan. Jadi pada saat hamil itu peningkatan berat badan itu disebabkan karena bayi, karena plasenta, karena cairan amnion, karena uterus yang membesar, adanya deposit dari lemak, adanya deposit protein, dan retensi dari natrium. Jadi totalnya naiknya antara 10 sampai 12 kilogram selama proses kehamilan. Demikian untuk kuliah hari ini. Apakah ada pertanyaan? Halo? Belum ada.